Tetapi di sini Injil, bahkan kalian yang gunakan itu, ya, dan itu tidak terbukti saat ini gitu loh. Saat ini nggak ada terbukti seperti Al-Quran. Dan di sini Anda terbantahkan ya, itu tentang zaman dulu. Zaman dulu dan kita pun nggak tahu ceritanya itu kayak mana. Kita belum hidup. Dan kita nggak tahu apakah itu betul atau enggak. Kita cerita tentang saat ini loh. Yang saya tanya tentang saat ini. Ya, silakan. Kita bergantian berbicara. Siapa yang kalau kau berbicara, kalimat silakan harus kau ucapkan. Silakan. Oke ya. Kita berbicara tentang siapa yang menipu ya antara yang di goa atau Paulus gitu loh. Ya. Jadi di dalam Al-Qur'an ya, itu banyak hal-hal yang dikatakan oleh Al-Qur'an itu betul, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada kami dari Allah kepada malaikat kepada kami itu dari Al-Qur'an. Apa pembuktian dari Nabi Muhammad ini tidak menipu ya? Di dalam Al-Qur'an itu tidak ada satupun yang dapat dibaca. Al-Quran mengatakan ada dua laut yang tidak menyatu dan alhamdulillah ada. Ketika Al-Quran mengatakan di dasar laut ada api dan alhamdulillah ada. Di situ ya bahwasanya Nabi kami tidak menipu. Tapi coba kita tanya sama iblis ya. Iblis di kitab perjanjian baru, coba tunjukkan satu ayat di kitab iblis ya. Ada yang betul terbukti dari kitab yang disampaikan oleh iblis. Kita ini akan menunjukkan nih, siapa yang iblis nih? Apakah yang dari gua yang mengatakan Al-Qur'an, yang dia sampaikan itu Al-Qur'an ya, dengan Bible. Ya, tadi aku sudah menunjukkan ya bahwasanya ada ayat yang mengatakan di dasar laut ada api, ada tidak menyatu antara laut dan air tawar dan asin. Ada juga profesor ya. Profesor itu dia mendidiki di surat An-Nisa ayat 56 tentang kulit dan alhamdulillah dia menjadi mualaf karena dia setelah membacakan kitab dari Nabi Muhammad ya gitu loh. Coba jangan kemana-mana ya, tunjukkan ayat Biblemu perjanjian baru ya, jangan menyolong maling kitab perjanjian lama ya, jangan ya. Jangan maling kitab perjanjian lama. Kita akan membahas manakah iblis di antara Paulus dan anak buahnya dan dengan Nabi Muhammad. Tunjukkan satu ayat saja ya, perkataan dari iblis sebelah ya, dari iblis ini, iblis mana ya? Ayat yang bisa dibuktikan saat ini. Jangan cuma ngomong aja ya, kita buktikan yang manakah yang menipu. Apakah Nabi Muhammad dengan Al-Qur'annya atau iblis dengan Biblenya? Tunjukkan satu ayat di dalam Bible perjanjian baru yang dibawa oleh Paulus ya, satu ayat saja, ataupun Paulus, Lukas, terserah ya, jangan nyolong kitab perjanjian lama ya, jangan maling ya, kami udah tahu kalau itu maling ya. Cuma tunjukkan satu ayat saja mana yang terbukti saat ini, silakan. Oke, terima kasih. Saya tidak akan pernah mau membandingkan Muhammad dan mengatakan Muhammad itu iblis. Karena kepala dengan badan saya bisa berpisah. Tapi kalau kau mengatakan Paulus iblis, kalian enak. Santai saja. Tidak usah marah-marah. Mengenai sains, saya bukakan sebuah sama kau. Ini punya orang Islam sendiri. Dan dia adalah orang saintis yang lulusan Jepang. Kau nanti bisa melihat channel ini. Namanya, ini. Hasan Nurdin. Dia ini adalah seorang saintis dari Islam yang jujur. Di situ kau tonton saja videonya bahwa kau digoblok-goblokin dia mengenai apa yang kau katakan tadi itu ya, dan buka aja video-videonya semuanya. Saya tidak mau mengapakan kau ya, bahkan teori Big Bang, teori ini segala macam dia juga ada membahas itu. Sekarang saya bahas mana pernyataan Paulus yang terjadi sampai hari ini. Oke. Aku hanya ngasih satu ayat dan terbukti ini benar. Sebentar. Paulus mengatakan di Galatia 1 ayat 8, kubacakan. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Benar enggak ucapan Rasul Paulus ini? Benar. Karena ribuan tahun, ratusan tahun kemudian muncullah Injil-Injil dari setan. Yang mengatakan Yesus tidak mati di kayu salib, tetapi diganti dengan yang diserupakan.
pernyataan Paulus ini jauh-jauh hari diucapkan dia dan digenapi sampai hari ini. Sampai hari kiamat pun nanti digenapi. Inilah hebatnya Paulus. Dia mengatakan akan ada datang malaikat, malaikat pendosa, terkutuk, malaikat terkutuk. Dan seperti kami itu siapa? Rasul, rasul terkutuk. Yang bertemu dengan malaikat terang 2 Petrus 2:4 di dalam goa. Dan dia adalah menyamar malaikat terang itu ya di 1 Korintus berapa tadi? Sebentar, 2 Korintus 11:14. Hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis menyamar sebagai malaikat terang. Maka iblis masuk ke dalam goa. Karena dia di goa, 2 Petrus 2:14. Datang seorang pertapa ke situ. Dan iblis menyampaikan, aku adalah pembawa berita dari Tuhan. Itulah dia menyamar jadi malaikat terang. Disampaikannya lah Injil yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh para rasul. Paham ya? Silakan. Oke ya, dari zaman dulu ya, yang namanya Rudi Yohanes ini tidak pernah ngomong itu sesuai dengan apa yang ada dalam Bible. Ya, nggak ada di sini ya. Di sini tidak ada tentang gua ya, menambah-nambah ayat. Memang begitu ya, namanya Kristen itu suka nambah ayat supaya keren ya. Tetapi kalau Islam, apa yang disampaikan dalam Al-Quran, kami tidak mengurangi dan tidak menambah-nambahkan. Beda dengan Kristen sebentar. Ya, saking suka. Sebentar. Goa itu di 2 Petrus 2 ayat 4. Aduh. Tadi ke sini karena ke sana kayak mana lah. Satu-satu dibahas, Bang. Jangan lompat sini. Sebentar. Biar jangan kau bilang aku berbohong tidak buka ayat. Buka dulu 2 Petrus 2 ayat 4 biar paham kau. Silakan. Iya. Lanjutlah. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu kamu suatu Injil. Kami nggak ada Injil, kami bukan Injil ya, kami Al-Quran ya, yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Kami bukan Injil, tetapi kami adalah Al-Quran ya, beda ya, Al-Quran dan Injil. Ya, di sini yang dikatakan terkutuk itu adalah orang yang menyampaikan Injil. Itu yang pertama ya, tidak ada nama gua di sini. Ya, jangan suka nama-nama ayat ya, tapi udahlah, nama Kristen kan gitu ya. Supaya keren nama-nama ayat gitu. Itu udah biasa ya. Beda sama Islam ya. Di sini ya tidak ada kata Al-Qur'an atau kitab lain. Tetapi di sini Injil. Bahkan kalian yang gunakan itu ya, dan itu tidak terbukti saat ini gitu loh. Saat ini nggak ada terbukti seperti Al-Qur'an. Dan di sini Anda terbantahkan ya, itu tentang zaman dulu. Zaman dulu dan kita pun nggak tahu ceritanya itu kayak mana. Kita belum hidup. Dan kita nggak tahu apakah itu betul atau enggak. Kita cerita tentang saat ini loh. Yang saya tanya tentang saat ini. Ya, di mana seperti ada dalam Al-Quran ya, Nabi Muhammad tidak akan mungkin dia menyelam ke dasar laut untuk melihat api. Tetapi Nabi Muhammad berkata di dasar laut ada api. Ya, lalu Nabi Muhammad juga tidak akan mungkin kemana-mana, ya naik kapal-kapal untuk kemana-mana. Tetapi Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya ada air laut dan terpisah. Yang saya pertanyakan tentang saat ini, bukan tentang dongeng yang kita sama-sama nggak tahu apakah itu betul atau enggak, gitu loh. Kita ingin buktikan tentang saat ini. Jadi tadi kamu yang mengatakan iblis tadi, ya tentang Nabi Muhammad, kau katakan iblis, kau bilang nggak ada. Itulah namanya Kristen ya. Setelah menghujat, dibilangnya nggak ada, ya. Dari tadi kau hina-hina agama kami, Tuhan kami, kau hina-hina Nabi kami, kau bilang nggak ada. Ketika kami bahas, sebentar dulu. Kapan ku hina Nabi kau? Ada ku sebut nggak Nabi kau? Ada ku sebut nggak agama kau? Ada ku sebut nggak kitab kau? Udah selesai berdebat. Botak iblis ya. Coba tunjukkan botak iblis, surat botak iblis ya. Jangan bernama ya. Inilah orang yang kalau berdiskusi memfitnah. Dia merasa, makanya aku bilang kalau iblis itu nggak tenang. Ada nggak dari tadi aku bilang Al-Quran, Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala dan lain-lain, ada nggak? Nggak ada. Lantas kenapa dia merasa? Inilah saya ngeri-ngeri sedap kalau berdiskusi ini kawan. Dia sudah mulai mancing-mancing, kau menghina. Kenapa ku hina, mana ada ku hina Tuhannya? Aku hanya berbicara di dalam kitab saya. Ya. Ngeri kawan kan, sudah mulai besok ntar lagi bilangnya lapor polisi. Kegiatan mereka itu lapor polisi, baperan, terus lapor polisi. Sengaja dipancingnya dalam sebuah diskusi. Kau menghina, aku hina, aku ada mengucap. Mana dikatakan dalam goa 2 Petrus 2 ayat 4. Dikira dia tadi saya mengatakan itu di situ. Memang itulah keledai. Keledai itu nggak cerdas sampai kapanpun, nggak cerdas kawan ya.
Nanti kalian, ini ada namanya Hasanuddin apa ini ya? Kalian tonton video dia sedang menjelaskan juga punyanya si Donditan yang mengatakan itu tadi di laut ada ini, dan teori Big Bang. Dia bilang memang kalian orang on katanya. Dari mana jalannya? Kalian nggak tahu sains. Dia orang sains, ya. Memang mereka nggak tahu sains, sok-sok bicara sains tentang kehidupan manusia juga katanya. Kalian on katanya. Banyak lagi ya dijelaskan dia. Nanti lihat apa realnya dari dia. Saya nggak mau ngulas itu karena dia bicara Islam, paham? Sementara saya tadi tidak ada bicara Islam loh. Ya. Sekarang saya bukakan 2 Petrus 2. Aduh, dikiranya saya bohong. Di Galatia 1 ayat 8 jelas dikatakan apa? Terkutuklah dia, malaikat itu terkutuk kawan. Malaikat terkutuk itu siapa? Sudah kubacakan ayatnya 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis ini sekarang di mana? Baca 2 Petrus 2 ayat 4. Aduh, dibilangnya aku menghujat, menghina. Aduh. Makanya kalau merasa terhujat, tinggalkan. Kayak saya tidak pernah merasa terhujat, tidak pernah kepanasan. Wah, menyembah Tuhan berkolor, saya slow. Tidak ada saya merasa ya.